Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita masih membahas petunjuk dari Eyang Sayyidina Ali. Ini yang pertama, lihatlah apa yang ada pada dirimu dan lihat yang ada pada orang lain. Dan lihatlah yang ada pada alam semesta. Pahami itu semua demi keselamatan kita di dunia, di akhirat. Intinya pesan dari Eyang Sayyidina Ali, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu harus melihat diri sendiri. Yang dimaksud melihat segala kekurangan apa yang ada pada diri kita sendiri dan melihat kebaikan orang-orang lain sebagai contoh, sebagai perbandingan supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan. Jadi selalu melihat diri sendiri dan melihat dari kebaikan orang lain, intinya di situ. Dan lihatlah apa pada sekitar kita. Jadi sekitar kita itu segala kejadian pada sekitar kita itu yang disebut ayat-ayat alam, semuanya itu sebagai contoh iktibar bagi diri kita semua. Jadi apa yang kita lihat pada alam sekitarnya itu adalah menjadi ilmu. Kejadian apapun yang ada pada alam itu semuanya adalah menjadi ilmu bagi kita untuk bahan pelajaran demi perjalanan hidup kita. Suatu contoh, kita melihat kecelakaan, kita jangan sampai terjadi seperti itu, kita harus selalu berhati-hati. Kita melihat bencana alam, kita jangan sekali-kali apa sumber bencana itu kita jangan sampai ikut berbuat yang seperti itu. Intinya di situ supaya kita selamat dari perjalanan, selalu memahami apa yang terjadi pada sekitar kita. Itu semua pahami. Semua itu demi keselamatan kita di dunia menuju akhirat. Jadi kita kalau hidup seperti ini harus memahami situasi orang lain, harus memahami situasi diri kita sendiri, dan melihat situasi alam sekitarnya. Itu sangat penting. Kalau tidak bisa introspeksi dari 3 titik itu, kita mungkin akan tersesat. Kalau tersesat pasti dimurkai Allah, intinya di situ. Terus selanjutnya, mempunyai keberanian sangat lebih yang dinamakan ilmu nyali. Itu kisahnya Eyang Sayyidina Ali itu mempunyai keberanian yang sangat lebih, intinya ya. Jadi kelebihan-kelebihan yang dibawa Eyang Sayyidina Ali itu disebut ilmu nyali. Rangkaiannya adalah ilmu nyali hubungan roh dan jiwa kita, mempunyai jiwa yang sangat kuat, mempunyai jiwa yang sangat pemberani. Apa yang terjadi pada diri kita semuanya itu menggunakan ilmu nyali. Berbuat apapun kita harus punya ilmu nyali, intinya di situ. Biarpun pinter kayak apa, tidak mempunyai ilmu nyali, tidak akan bisa menyampaikan. Dan dia selincah apapun, tidak ilmu nyali, tidak punya ilmu nyali, dia tidak akan bisa menyampaikan, intinya di situ. Nah, adapun rangkaiannya roh dan jiwa kita harus suci.
roh dan jiwa kita harus kuat, roh dan jiwa kita harus sehat, roh dan jiwa kita harus berakhlak, roh dan jiwa kita harus benar dan paham, roh dan jiwa kita harus mentalnya kuat, roh dan jiwa kita yang terakhir harus dengan pandangan yang tajam. Jadi intinya ilmu nyali itu mempunyai rumus, roh dan jiwa kita harus suci, harus kuat, harus sehat, berakhlak, benar dan paham, mentalnya kuat, terus pandangan matanya selalu tajam. Intinya di situ. Jadi biarpun banyak ilmu, banyak pengalaman, nyalinya kecil tidak akan bisa menyampaikan. Intinya seperti itu. Nah, orang-orang yang mencapai mempunyai ilmu nyali yang kuat, yaitu syaratnya ada 7, harus roh dan jiwanya suci dan seterusnya itu tadi, maka dia bisa mencapai tingkatan ilmu nyali yang sebenarnya. Terus kelanjutannya, orang-orang yang sudah tertuntun sifat-sifat seperti itu, makhluk seluruh alam akan tunduk. Itulah sekilas nyali. Jadi intinya orang itu kalau sudah mempunyai nyali yang sangat besar, mempunyai nyali yang sangat kuat, biarpun itu bentuk hewan-hewan yang buas maupun hewan-hewan yang mempunyai bisa dan seterusnya, intinya sampai harimau pun dia kalau sudah nyalinya kuat, dia akan tunduk. Suatu contoh harimau saja itu bisa ditundukkan dengan kekuatan ilmu nyali. Istilahnya ilmu nyali itu bukan ampu-ampuan, tapi dia bisa mempunyai cahaya yang sangat kuat. Intinya di situ ilmu nyali itu sangat pentingnya sejauh itu. Terus ini masih pesan dari yang Sayyidina Ali, hati-hati dan waspada menjalankan hidup di muka bumi. Apa yang kita perbuat dibarengi dengan nafsu kita menjadi sia-sia, dan di akhirat tidak akan diampuni. Intinya seperti ini. Jadi segala perjalanan kita dalam bentuk apapun itu jangan dicampur dengan nafsu. Sholat pun kalau dicampur dengan nafsu menjadi riya, tidak akan diterima. Terus segala pekerjaan dan apa yang kita perbuat sehari-hari itu jangan sekali-kali dicampur dengan nafsu. Yang dimaksud seumpama kita sholat harus mendirikan sholat dengan tulus ikhlas, jangan dicampur dengan bahasa riya dan seterusnya yang dimaksud itu. Terus kita di dalam bekerja dan seterusnya, kita harus tulus ikhlas demi Allah, jangan dicampur dengan nafsu kita supaya menjadi kaya dan seterusnya, supaya cukup dan seterusnya, itu jangan sampai terjadi. Intinya kita berbuat apapun itu adalah demi Allah. Intinya di situ. Terus ini selanjutnya, segala bentuk apa saja yang kita lihat pakai mata semuanya semu, tetapi segala yang bisa kita lihat menggunakan mata hati itulah yang bisa disebut abadi.
intinya yang kita lihat pakai mata indera kita itu semuanya semu, semuanya akan rusak. Tapi kalau apa yang terjadi kita lihat menggunakan mata hati itu adalah sesuatu yang abadi. Sebab pandangan mata hati itu semua adalah petunjuk dari Allah akan abadi. Jadi intinya kita kalau dilihat memakai mata indera semuanya akan rusak, itu disebut semu. Yang bisa disebut abadi itu adalah sesuatu yang dilihat yang menggunakan mata hati. Intinya di situ. Saya kira untuk malam ini cukup sekian supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita beserta teman-teman kita demi perjalanan hidup abadi. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.